Jadi benar itu kata Ustadz, Pak. Jadi setan itu Bapak yang Bapak lihat itu. Saya bicara ayat Oh, ya, saya bilang setan. bukan asumsi ya. Pak, dengerin Ya, dulu. saya bicara pada saat Bapak Islam, bukan sekarang loh. Bukan sekarang. Bapak mau lari kemana? Saya bicara pada saat Bapak mengaku Islam. Seharusnya Bapak buka ayat, bukan buka kitab orang lain. Paham? Pak, saya jelaskan sekali lagi kepada Bapak. Saya ini dipanggilan, Pak. Saya sempat Apa? menolak jadi pendeta. Sempat saya Apa menolak jadi hubungannya orang dengan itu, Kristen. Pak? Apa hubungannya dengan itu? Ada Saya hubungannya bicara dong. kesaksian Bapak. Ada hubungannya, Pak Sarul. Baik, baik, baik. Tidak ada hubungan sama sekali pada saat Bapak Muslim, tiba-tiba Bapak merujuk pada panggilan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan pada saat Iya. Bapak Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam mana yang punya ruang untuk mencari Tuhan lain pada saat dia berislam? Kemudian Pak Yasin, saya cuma mungkin Pak Yasin kasih satu penegasan yang khusus gitu ya. Kan dulunya latar belakang bakal gereja gitu loh, ya kan. Nah tadi mungkin sudah ceritakan, cuma intinya gini lah. Setelah Pak Yasin tinggalkan ya agama lamanya dan percaya pada Yesus, menyesal nggak kira-kira Pak Yasin? Silakan. Kebenaran. Ya, seperti Pak Kace juga menemukan kebenaran. Saya katakan, kalau saya masih di agama yang lama, mungkin saya jadi teroris, Pak. Kenapa? Kok bisa Karena gitu, yang Pak? Halo, dengar Pak? Ya, kok Dengar? kenapa bisa begitu Pak Yasin? Nah, kenapa saya gitu begitu? Nah, kenapa? Karena dalam pelajaran dalam Al-Quran itu banyak yang menyimpang, banyak berita-berita tentang pembunuhan, banyak berita-berita tentang hal apa membunuh itu halal dan lain sebagainya. Coba kalau lama-lama saya pelajarin Al-Quran, bukan malah benar saya Pak, malah menjadi orang-orang yang nggak benar malahan. Bertanya Pak Aceh yang ahli Al-Quran dalam hal saya lihat video, ya ada seorang wanita jalan sendirian nggak tanpa ada suaminya, main tembak aja, Allahu Akbar, tembak. Masa Allah mengajarkan seperti itu? Tuhan mengajarkan kebaikan, tidak pernah mengajarkan kejahatan. Lihat demo 212, apa yang dikatakan? Allahu Akbar, turunkan Ahok. Aduh, nyebut nama Allah. Allah itu mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan kejahatan. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memanggil saya menjadi hambanya. Sehingga firman-Nya dikatakan dalam Alkitab, kejahatan tidak boleh dibalas kejahatan. Ketika orang melakukan kejahatan, saya harus membalas kebaikan. Kalau mereka kan tidak, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Bunuh ya bunuh, di Arab kan gitu. Di Arab, makanya kalau orang sholat Jumat, warung jarang ditutup. Gak ada pernah tutup warung. Siapa orang yang ngambil uang di Arab, dipotong satu jari tangannya. Nah, kayak di Arab itu aman. Hukum Islam berlaku. Di Aceh, hukum Islam juga berlaku, cambuk. Itu namanya hukum kekerasan. Tapi di Kristen tidak ada hukum kekerasan dalam Yesus. Yang ada apa? Hukum kasih yang luar biasa. Hukum kasih yang ditanamkan bagi setiap anak Tuhan. Gitu. Coba kalau saya masih Muslim. Dulu sih, maaf kata Pak, ini orang yang sangat keras. Betul. Orang yang sangat keras, orang yang sangat benci. Nggak pernah ada sifat kasih. Tapi ketika saya bertobat terima Yesus, kasih ini tertanam dalam hati saya. Saya bisa bantu orang, pelayanan tukang becak, pelayanan pemulung, ada kasih. Itulah ajaran yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Itulah perubahannya Pak. Jadi saya sungguh bersyukur
bahwa Tuhan sudah menyelamatkan pribadi saya. Menyelamatkan dari dunia yang gelap menjadi dunia yang terang luar biasa, menerima keselamatan dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Perbedaannya sekarang saya rasakan. Coba kalau saya masih agama yang dulu, saya nggak mengenal kasih. Oke, itu aja Pak. Mungkin satu lagi yang terakhir Pak ya, sementara mungkin yang lain nanti banyak yang menunggu. Ini loh satu hal yang tadi saya dengarkan Pak Yasin kan latar belakangnya itu ya, benci orang Kristen, bakal gereja, tapi kok bisa ya yang dulunya latar belakangnya membenci orang Kristen, bakal gereja, malah sekarang bisa berbalik 180 derajat gitu loh. Ya, kalau bahkan saya katakan Pak Yasin ini dibandingkan dengan orang yang sejak dari perut ibunya Kristen katanya begitu ya. Ya saya rasa nggak sedahsyat itu Pak Yasin. Nah, bisa kasih pencerahan apa sih yang bisa membuat Pak Pendeta menjadi demikian? Dulu Ustadz, sekarang lebih bangga dipanggil pendeta, betul ya? Betul. Silakan. Yang menjadi perubahan karena kasih karunia Roh Kudus yang mengubahkan hidup saya. Dan Tuhan yang bimbing saya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, kan ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Itulah tiap langkah saya Tuhan yang atur, Pak. Ya. Yang namanya hak pendeta itu kan juga manusia biasa, betul kan? Iya. Pendeta hamba Tuhan manusia biasa. Pasti ada sifat marah, pasti ada. Pengalaman saya waktu saya pulang pelayanan bawa mobil, ya kan? Spion saya disenggol, saya sempat marah. Tapi Roh Kudus menyadarkan saya, jangan marah, kasihilah. Nah itu selalu ada rem. Ketika kita mau melakukan kejahatan, ada Roh Kudus yang menyala membimbing kita. Ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Gitu. Saya pernah gitu lagi bawa mobil anak-anak, ada spion disenggol, kedagingan, udah mulai itu kan. Saya mau turun, saya mau marah, tapi karena Roh Kudus bilang jangan, hukum kasih. Ya udah. Saya cuma bilang, Mas, hati-hati ya bawa mobil. Lihat spion saya kesenggol. Udah. Kenapa? Ada kasih. Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang menuntun. Bedanya di Muslim kan gitu. Muslim nggak ada Roh Kudus. Ya. Makanya saya bersyukur, itulah perbedaannya. Ya, yang dulunya saya tidak ada kasih kepada siapapun juga, tapi sekarang puji Tuhan, saya bisa memberikan kasih itu kepada siapa. Walaupun dalam keadaan kekurangan sekalipun, yang penting saya bisa berbagi kasih kepada siapapun juga. Itu yang dapat saya sampaikan. Haleluya. Oke, mungkin kalau saya minta waktu Pak Yusuf ya, ini pertanyaan terakhir. Ya, tolong Pak Yosua Yasin ya, berikan kiat-kiat, terutama buat kami yang dari perut orang tua sudah Kristen ya, tapi dalam kehidupannya cuma biasa-biasa aja. Pesannya gimana? Apa yang harus dilakukan? Kemudian juga buat saudara-saudara yang dulu seagama dengan Pak Yosua Yasin, apa yang mesti dilakukan? Itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Singkat dan padat saya jelaskan. Yang terpenting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memilih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, marilah kita teladani Yesus Kristus. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Terutama apa? Keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Yesus yang menjamin setiap kehidupan kita, yang memberikan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus ini. Jangan gadaikan Yesus kita. Pegang Yesus kita sampai akhir hayat kita. Sampai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku tetap cinta Yesus. Dan bagi yang pertama kali bertobat kenal Yesus, jangan melihat hamba-hamba Tuhan yang sudah lama diberkati.
Ya, maaf kata saya pernah pengalaman Pak, kedatangan orang baru pertama kali bertobat dari Sunda, dari daerah apa itu mau daerah Sunda, datang malam-malam nginep di tempat saya. Nginep, embel-embelnya apa? Kesulitan. Ya saya bantu. Saya bantu dia pulang, saya kasih ongkos 500.000. Saya pengen masuk channel, saya masukin channelnya Pak Pendeta Cornelius. Karena dia punya kuping nggak mendengar. Saya bilang, dia pengen masukin ke channel-channel besar. Saya bilang tidak bisa. Sebab setiap kamu bertobat, terima Yesus akan diuji. Sejauh mana kamu menerima Yesus, siap gak kamu menderita menerima Yesus? Sebab ketika kita menerima Yesus, kita harus pikul salib. Jalani salib itu. Kalau memang kita sungguh-sungguh terima Yesus, bertobat, nanti berkat yang akan menyusul, saya bilang. Ya puji Tuhan. Saya guru agama Islam, punya rumah sendiri dulu. Udah punya rumah, udah punya harta, tapi saya tinggalkan. Tapi ketika saya berjalan bersama dengan Yesus lambat laut, puji Tuhan, Tuhan kembalikan itu semua, bahkan 10 kali lipat lebih Tuhan kembalikan Pak. Apa yang saya pernah punya dulu. Makanya bagi yang pertama bertobat, ya para murtadin lah, ya, marilah kuatkan iman kita. Berjalan bersama dengan Yesus, jangan menoleh lagi ke belakang, menoleh ke depan terus. Artinya jangan menengok ke belakang. Sekali melangkah, terima Yesus, harus melangkah. Percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Oke, kita coba. Oke, terima kasih Pak Yosua Yasin. Ya, Shalom Pak Kace, salam sadar ya. Salam. Oke, ya, terima semuanya kasih jadi Pak sadar. Afan. Terima kasih ya Pak. Salam, salam Ya, sadar. terima Salam kasih. kemenangan. Salam. Tuhan Yesus Salam memberkati. kemenangan, Amin, Pak. amin. Amin, amin. Amin. Oke, Pak Yosua dan Pak Kace, kita lanjut lagi nih dengan Pak Syahrul ya. Yang tadi diskusinya sempat terpotong. Ya. Pak Selamat Sarul. malam, Pak Syahrul. Baik, malam. Terima kasih Pak Yusuf. Ya. Bisa Silakan dengar dilanjut, saya? Pak. Bisa. Pak Yasin, masih bisa dengar saya? Halo. Pak Yasin. Ya, sinyalnya jelek Pak Yasin. Oke, dengan saya aja, Saudara Sahrul. Saudara Sahrul. Satu poin aja buat Pak Yasin, tinggal satu lagi. Pak Yasin bisa Pak Yasin? Sahrul. Satu poin saja. Pak Yasin? Sahrul, Ya, Bapak sinyalnya bicara buruk dengan... Baik, bisa dengar saya Pak Yasin? Halo, ya. Halo. Baik, terima kasih. Tadi Bapak mengatakan bahwa guru ngaji Bapak atau Ustadz Bapak mengatakan mimpi Bapak itu adalah ajakan setan. Betul gitu Pak? Ya karena guru ngaji saya nggak pernah ngalamin mimpi Pak. Nggak pernah ngalamin mimpi Ya. yang saya alami. Kan dia beranggapan seperti itu. Ya artinya kalimat itu disampaikan oleh Ustadz Bapak, kan gitu ya? Baik, silakan buka Pak Yusuf. Surat Muhammad Pak. Ayat yang ke-25. Ya, surat Muhammad ya, sebentar Pak. Surat Muhammad itu surat berapa Pak ya? Surat ke-47. 47 ya. Aha. Sebentar. Jadi enak kita edukasi masyarakat. Bagus juga channel Pak Yusuf ini. Jadi Islam memahami Islamnya, Kristen memahami Kristennya. Ayat? Ayat yang ke-25. 25. Ayat 25 ya. Sebentar. Oke, sudah di layar Pak Sarul. Baik, terima kasih. Saya bacakan buat pemirsa. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran
setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Jadi benar itu kata Ustadz, Pak. Jadi setan itu Bapak yang Bapak lihat itu. Saya bicara ayat ya, bukan asumsi ya. Dengerin dulu. Saya bicara pada saat Bapak Islam, bukan sekarang loh. Bukan sekarang. Bapak mau lari kemana? Saya bicara pada saat Bapak mengaku Islam. Seharusnya Bapak buka ayat, bukan buka kitab orang lain. Paham? Pak, saya jelaskan sekali lagi kepada Bapak. Saya ini dipanggilan, Pak. Saya sempat menolak jadi pendeta. Sempat saya menolak jadi orang. Dengan itu, Pak? Apa hubungannya dengan itu? Ada hubungannya dong. Bapak. Ada hubungannya, Pak Sarul. Baik, baik, baik. Tidak ada hubungan sama sekali pada saat Bapak Muslim, tiba-tiba Bapak merujuk pada panggilan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan pada saat Bapak Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam mana yang punya ruang untuk mencari Tuhan lain pada saat dia berislam? Kan sudah saya bilang, Pak Sarul, saya ini panggilan, Pak. Saya kan sudah katakan saya sempat menolak. Kan sudah saya bilang. Pak? Ya Tuhan Yesus, tolong nih Pak Sarul kok nggak ngerti-ngerti nih ya. Saya bilang saya ini panggilan menjadi pendeta. Justru Bapak yang ngerti, sudah saya jelaskan. Saya bicara Anda Islam, bukan Anda Kristen. Saya bicara dengan fakta yang ada. Oh, fakta itu urusan lain. Maksud saya, siapapun yang Muslim mencoba melarikan ayat itu ke kitab orang lain, itu gagalnya manusia menjadi Islam. Jadi gitu, oke. Baik, ya, saya tidak ingin debat dengan Bapak. Saya